Salam jumpa lagi. Pada babak ini, kita akan membahas tentang integrasi OB ke dalam dokumen kurikulum. Kita akan melihat bagaimana kurikulum OB diterjemahkan secara konkret ke dalam dokumen, sehingga penyusunan dan implementasinya menjadi lebih terarah, selaras, dan transparan. Konsep utama integrasi OB adalah keterhubungan bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan CPL. Bagaimana CPL tersebut dicapai, dan evaluasi CPL yang telah terukur dan dijamin ketercapaiannya. Integrasi OB ke dalam dokumen dilakukan secara sistematis. Prosesnya dimulai dari profil lulusan, CPL, dan mata kuliah yang disusun untuk mendukung CPL. Setiap mata kuliah memiliki peran spesifik dalam membentuk kompetensi tertentu sesuai peta kurikulum. Di setiap mata kuliah, ditetapkan CPMK yang menggambarkan kemampuan yang harus dicapai. Semua capaian tersebut harus memiliki bukti capaian yang dapat diverifikasi, seperti hasil tugas, proyek, portofolio, atau asesmen lainnya, sebagai bukti nyata bahwa pembelajaran benar-benar menghasilkan kompetensi sesuai yang direncanakan. RPS adalah mesin penggerak utama OB. Di dalamnya terdapat panduan lengkap yang memastikan keselarasan antara CPL, CPMK, aktivitas pembelajaran, asesmen, dan rubrik penilaian. Dokumentasi OB ke RPS adalah langkah penting untuk memastikan pembelajaran dirancang sesuai OB. Dosen perlu menentukan hasil belajar yang spesifik dan terukur setelah mahasiswa menyelesaikan kuliah. Di dalam RPS ditetapkan CPMK yang jelas, kriteria penilaian yang objektif, serta metode pengajaran yang efektif untuk mendukung pencapaian CPL yang telah dirancang sebelumnya. Dalam penyusunan RPS, ada beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi. RPS harus terukur, artinya setiap capaian pembelajaran dapat dinilai secara jelas. Harus selaras antara CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan asesmen. Prinsip proporsional menjamin keseimbangan antara beban belajar, waktu, dan tingkat kedalaman materi. RPS juga harus transparan, sehingga mahasiswa memahami apa yang diharapkan dan metode penilaiannya. Prinsip berikutnya adalah adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, serta kontekstual, agar pembelajaran selalu relevan dengan dunia nyata dan lingkungan kerja. RPS diawali dengan identitas mata kuliah, CPL, CPMK, dan sub-CPMK serta presentase pengukurannya. Selanjutnya ada bahan kajian, materi dan metode pembelajaran, serta alokasi waktu untuk tiap topik. RPS juga mencakup pengalaman belajar, kriteria, indikator dan rubrik penilaian. Terakhir, RPS dilengkapi dengan rencana tugas dan daftar pustaka. Semua elemen ini memastikan bahwa pembelajaran terarah, transparan, dan berorientasi pada capaian. Manfaat integrasi OB ke dalam dokumen kurikulum adalah: pertama, mahasiswa dapat memahami dengan jelas apa yang diharapkan dan bagaimana cara mencapainya. Kedua, dosen dapat menyesuaikan strategi dan metode sesuai kebutuhan serta karakteristik mahasiswa. Dan ketiga, penilaian berbasis capaian akan mengukur mahasiswa dalam mencapai hasil belajarnya. OB adalah kurikulum yang menjamin kualitas lulusan secara lebih terarah, adaptif, dan terukur. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita dalam merancang kurikulum. Kita akan lanjutkan pada babak berikutnya.